Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Den Aulia Maulidina dari kelas 8 APAGI Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Pangeran Lesung dan Gadis Buruk Rupa. Alkisah di suatu desa terpencil di lereng Bukit Kelingking, hiduplah seorang gadis bernama Cendana dengan ayahnya yang miskin. Malangnya lagi, Cendana juga memiliki wajah yang buruk. Tak sedikit warga desa yang enggan berteman dengannya karena merasa jijik dengan rupa Cendana. Namun, hal itu tidak membuatnya bersedih. Ia tetap pergi keluar rumah untuk membantu ayahnya mencari kayu di hutan. Ayah Cendana bersedih melihat putrinya yang tidak memiliki teman selain hewan-hewan yang dijumpainya di hutan. Suatu malam, ayah Cendana duduk di samping putrinya sambil mengelus rambut panjangnya. Putriku, tidak mengapa jika kamu tidak membantuku lagi mengambil kayu di hutan, ucap ayahnya sambil terus membelai rambut Cendana. Kenapa begitu, ayah? Aku senang membantumu, ucap Cendana meyakinkan. Nak, jika kau keluar rumah, kau selalu diejek oleh pemuda desa. Aku sedih melihatmu menjadi bahan olok-olokan mereka, ucap sang ayah sambil menatap putrinya. Ayah, aku baik-baik saja. Aku tidak pernah mendengarkan hinaan mereka. Lagi pula, tidak semua warga desa seperti itu. Masih ada yang menerima keadaanku. Bahkan, aku sering menolong mereka di hutan. Ayahnya hanya diam mendengarkan putrinya. Begitulah watak Cendana yang buruk rupa. Ia selalu membantu sesama walaupun ia dihina. Hatinya sangat cantik. Pagi harinya seperti biasa, ia telah siap-siap akan ke hutan untuk mencari kayu. Namun ia heran. Didengarnya suara burung berdecit-decit di luar rumah. Ia segera keluar dan melihatnya. Ternyata ada burung-burung pipit hinggap di halaman. Burung-burung itu terus berdecit seperti berbicara. Ayahnya yang berada di dalam rumah juga keluar mendengar suara burung-burung tersebut. Cendana heran dan bertanya pada ayahnya. Tidak biasanya, ayah, ada banyak burung di halaman? Biasanya mereka hanya terbang melintas. Ayahnya tersenyum mendengarkan putrinya. Ayah juga tidak tahu, nak. Mungkin mereka ingin memberi kabar. Kabar apa, ayah? Tanya Cendana penasaran. Ayah juga tidak tahu. Ayolah kita ke hutan. Hari sudah mulai tinggi. Baiklah, ayah. Sampai jumpa burung-burung, ucap Cendana. Ketika sedang di hutan, Cendana menemukan seorang nenek yang sedang bersandar lemas di pohon. Ia segera menghampiri nenek tersebut. Melihat kondisi nenek yang semakin lemas, ia segera memapa nenek tersebut dan membawanya ke rumah. Ia merawatnya hingga benar-benar pulih. Setelah nenek tua itu sembuh, ia berterima kasih kepada gadis buruk rupa itu dan memohon diri untuk pulang ke rumahnya. Awalnya Cendana tidak mengizinkan, namun nenek tua tersebut terus meyakinkan bahwa ia telah baik-baik saja. Keesokan harinya ternyata nenek tua itu datang kembali dengan membawa sebuah lesung dan dedaunan. Ia memberikan kepada Cendana lesung dan daun-daun itu. Ia mengatakan agar gadis itu menumbuk 5 lembar daun setiap sore lalu ditempelkan pada wajahnya. Cendana melakukan apa yang nenek itu perintahkan. Dan ajaibnya, lama-kelamaan luka yang menjijikkan di wajah Cendana hilang. Kulitnya menjadi bersih. Ayahnya senang bukan kepalang melihat wajah putrinya sangat cantik. Menyadari rupa Cendana yang sudah cantik, pemuda desa pangling, dan tak sedikit yang mendekatinya bahkan mengejar-ngejarnya. Namun dia menolak. Ia tidak suka orang yang hanya memandang wajahnya saja. Ia ingin seseorang yang berhati mulia menjadi temannya. Ia bersedih karena tak kunjung menemukan teman yang seperti itu. Sore hari seperti biasa, ia menumbuk 5 daun terakhir. Seperti pesan nenek, ia harus menghabiskan daun tersebut. Ketika sedang menumbuk, pada tumbukan ketiga, lesungnya retak. Cendana heran, bagaimana lesung sekuat itu bisa retak? Lalu ia kembali menumbuk. Hingga pada tumbukan selanjutnya, lesung tersebut pecah dan mengeluarkan cahaya. Dari balik cahaya tersebut, muncullah seorang pemuda yang gagah. Cendana sangat terkejut hingga menjerit memanggil sang ayah. Ayahnya lari tergopoh-gopoh mendengarkan jeritan putrinya. Ia juga sama terkejutnya seperti Cendana karena tiba-tiba melihat ada seseorang lelaki di rumahnya.
Namun, lelaki tersebut lantas menenangkan mereka berdua. Kemudian ia menceritakan asal-usulnya. Aku adalah seorang pangeran dari negeri seberang. Aku dikutuk oleh seorang penyihir karena ia sangat membenci ayahku. Hingga aku yang menjadi tempat pelampiasannya karena ia tidak bisa menyentuh ayahku. Aku dikutuk menjadi sebuah lesung dan aku akan menjadi kembali manusia jika ada orang yang sangat bersih hatinya ingin menolong kami. Kami? Tanya Cendana, mengingat ia hanya sendiri di situ. Ya, kami. Nenek tua yang memberi lesung itu adalah ibuku. Ia juga dikutuk nenek sihir itu. Cendana tersentak mengingat nenek yang memberinya lesung itu. Tak lama seorang wanita dengan pakaian yang sangat bagus datang ke rumahnya dan ternyata itu adalah ibu dari pangeran tersebut. Terima kasih, Nak. Kau telah menolong kami menghilangkan kutukan ini. Kaulah gadis berhati mulia itu. Kebaikanmu memberikan arti cantik yang sesungguhnya. Keindahan tidak hanya dilihat dari wajah saja, tapi juga dari hati. Maka kau berhak mendapatkan kecantikan yang seutuhnya. Cendana hanya tersenyum mendengar ucapan wanita itu. Ia masih bingung dengan apa yang terjadi. Sebagai tanda terima kasih kami, marilah ikut ke negeri kami, menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Apapun yang kau minta akan kami kabulkan, tawar sang pangeran. Namun Cendana menolak. Ia tidak ingin ikut ke istana. Terima kasih pangeran atas tawarannya. Namun kami akan tetap berada di sini. Ini adalah rumah kami. Banyak kenangan antara aku, ibu, dan ayah di sini. Aku tidak bisa pergi. Mendengar alasan Cendana, pangeran tidak bisa memaksanya. Baiklah, aku tidak akan memaksa. Namun jika kau mengizinkan, aku akan sering-sering kemari. Atau sekali mengajak kalian ke istana. Aku ingin sekali menjadi temanmu. Boleh kan? Tanya sang pangeran dengan bersungguh-sungguh. Tentu saja, jawab Cendana senang. Kapanpun Tuan ingin datang dan pintu rumah kami selalu terbuka. Kali ini sang ayah yang angkat bicara. Setelah itu, pangeran ibunya pulang ke istana. Cendana, si gadis buruk rupa, telah berubah menjadi gadis cantik karena kebaikannya. Ia juga sudah memiliki seorang teman yang berhati tulus, sama seperti yang diinginkannya selama ini. Tamat.